Baik, bismillah. Jadi perihal kurikulum di SMP Al-Minhaj Tamansari ya. Baik nih. Terlihat ya? Oke, jelas ya. Baik. Nah, jadi ini kita namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Nah, antum semua harus kenal ya tentang kurikulum di SMP Al-Minhaj Tamansari. Kurikulum itu seperti apa sih? Sudah tahu belum kurikulumnya? Mungkin sudah pernah mendengar ya bahasa kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Nanti kita bahas. Baik. Jadi ada 5 hal yang akan Ana bahas di sini. Pertama pendahuluan yaitu seputar kurikulum. Kemudian profil Ana sedikit ya. Lalu bagaimana tentang sistem di KBM daring nanti? Daring berarti dalam jaringan atau online. Karena di Juli ini insya Allah kita masih melaksanakan full online ya. Untuk Agustus mudah-mudahan kita sudah bisa masuk. Ya. Nah, lalu ada tentang penilaian. Kalau penilaian di sini penilaian antum semua nanti di kelas seperti apa dan naikkan kelas. Kalau kenaikan kelas berarti syarat-syarat naik kelas tuh apa sih kalau di SMP Al-Minhaj Tamansari? Oke, disimak baik-baik ya. Baik, kurikulum. Nah, kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Oke, jadi kalau bisa diringkas, ini siapa yang coret-coret nih? Coba jangan di iniin dulu ya. Ayo ditahan dulu. Oke, jangan ada yang coret-coret. Nanti yang coret-coret Anda tanya ya. Oke, baik ya. Nah, jadi bisa diringkas, kurikulum itu adalah mata pelajaran yang akan antum dapatkan nanti ya selama suatu periode jenjang pendidikan. Nah, satu periodenya itu kalau di kita berarti per semesternya ya. Pelajaran apa aja tuh dalam satu semester. Nah, itu kurikulumnya yang harus antum pelajari. Baik, tujuannya untuk apa sih kurikulum? Yaitu mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, itu adalah tujuan dari kurikulum. Oke? Baik, bisa dilanjutkan ya? Nah, ini sedikit profil tentang Ana. Oke, nama Ustadz adalah Denny Kurniawan ya. Nah, Ustadz lahir di Jakarta tanggal 22 Desember 1993 ya. Ustadz dari kecil, dari lahir sampai besar itu di Jakarta. SD di Jakarta, SMP di Jakarta, SMA juga, dan kuliah S1 di Universitas Indraprasta PGRI. Mungkin kalau orang Jakarta Timur ada yang tahu ya, Unindra. Ya kan? Nah, di situ sekarang sedang menempuh S2 di situ juga. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa selesai ya S2-nya. Baik, saya juga dulu di sana pernah jadi tutor di LPBB Solusi Global Excellence. Itu ada di Condet, Jakarta Timur. Kalau ada yang orang Condet mungkin tahu. Pernah juga jadi kepala cabangnya di tempat tersebut. Lalu guru matematika di SMK Yapimda, Jakarta Selatan. Kalau ada yang tahu ya. Dan sekarang menjadi guru matematika di SMP Al-Minhaj Tamansari. Sekaligus menjadi wakil kepala bidang kurikulum. Tapi antum semua nanti matematikanya tidak bertemu dengan Ana ya. Karena Ana memegang di kelas 8 dan 9. Tidak di kelas 7 ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, disiapkan alat tulisnya, dicatat ya baik-baik. Jangan sampai ada yang salah. Yang pertama, kelihatan ya di sini ya. Yang pertama nih ya, dilihat baik-baik. Jam JP KBM daring. JP itu adalah jam pelajarannya.
KBM daring, kegiatan belajar mengajar dalam jaringan atau online. KBM daring atau online ya, dimulai dari pukul 7.40 sampai 11.40. Antum harus ingat tuh. Jadi mulai Senin besok, antum mulai belajar itu dari pukul 7.40 sampai 11.40 ya, itu harus standby. Kecuali di hari Jumat. Khusus untuk Jumat itu pukul 7.40 sampai 11:10. Oke, di hari Jumat pukul 7.40 sampai 11:10. Nah, dengan catatan kita punya 3 sesi ya. 3 sesi itu hitungannya 6 jam mata pelajaran. Nah, sesi pertama, lihat nih ya, di bawahnya ada sesi pertama, itu ada di pukul 7.40 sampai 8.50. Itu di hari normal. Berarti hari normal itu maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Khusus di Jumat itu adalah pukul 7.40 sampai 8.40. Berarti kalau Jumat satu sesinya itu cuma 1 jam ya. Sedangkan normalnya itu di hari biasa itu 70 menit. Oke, dicatat ya, itu sesi pertama. Sesi kedua ada jeda 10 menit dari sesi pertama. Jadi normalnya itu pukul 9.00 sampai 10:10. Sedangkan di Jumat pukul 8.50 sampai 9.50. Dan sesi ketiga ada jeda dan istirahat 20 menit ya dari sesi kedua tadi. Nah, berarti mulainya itu pukul 10.30 sesi 3 sampai 11.40. Itu sesi ketiga. Khusus untuk hari Jumat, sesi ketiganya dimulai pukul 10:10 sampai 11:10. Oke, itu adalah jam pelajaran KBM daring antum semua. Nanti selama online ya. Kalau sudah offline nanti, ya, kalau offline itu biasanya kita dari pukul 7.00 ya, masuknya jam 7 sampai pukul 12.40. Itu baru pulangnya. Kalau sudah offline. Oke, tapi itu nanti dilaksanakannya kalau memang kita sudah bisa masuk ya. Insya Allah mudah-mudahan doakan saja di bulan di bulan Agustus kita sudah bisa bertemu ya di pondok ini. Baik, lanjut. Aplikasi KBM dan evaluasinya. Lihat yang di nomor 2 ya. Aplikasi KBM dan evaluasinya. Aplikasi yang akan antum pakai dan guru-guru semua di sini pakai, ya itu agak sedikit beragam ya. Tapi kita minimalisir menjadi yang 5 ini. Ya, yang mungkin kita pakai. Pertama ada WhatsApp. Kalau WhatsApp antum pasti udah pada pakai semua ya. Insya Allah ya, sudah semuanya. Yang kedua via YouTube. YouTube itu mungkin kalau ada guru yang share videonya via YouTube, antum harus nontonnya dengan menggunakan aplikasi YouTube ya. Yang ketiga adalah Zoom. Zoom di sini kenapa dalam kurung ada nama sendiri? Maksudnya nanti kalau antum semua pakai Zoom seperti ini ya, dinamakan pakai nama antum sendiri ya. Nah, seperti ini nih, misal Jauzi Baryanto, Nabil Irawan Mahari, Atar Faiza. Mudah-mudahan itu namanya sendiri ya. Jadi harus pakai nama sendiri nanti. Kalau masih ada yang nama orang tuanya, nama abinya atau uminya ya, abu umunya, kalian ganti dulu ya, namanya diganti di setting. Nah, nanti supaya pakai nama sendiri kalau pakai Zoom. Kemudian ada Google Classroom dan juga ada Google Meet. Google Classroom dan Google Meet hanya beberapa ustadz atau ustazah saja yang akan memakai ya, nanti akan dikonfirmasikan. Nah, sedangkan untuk evaluasi atau penilaiannya selama daring, ya, yang pertama itu antum dinilainya mengumpulkan tugas ya, biasanya tugas-tugasnya itu bisa melalui WhatsApp. Kalau melalui WhatsApp berarti nanti entah tugasnya itu difoto atau apa ya, dikirim melalui WhatsApp ke ustadznya. Yang kedua bisa juga melalui Zoom seperti ini, misal setoran hafalan. Kalau hafalan kan harus langsung ya, bisa pakai Zoom. Bisa juga menggunakan video call
Video call-nya juga melalui WhatsApp ya kalau ini ya. Atau melalui Google Form. Kalau Google Form itu seperti yang pernah di-share saat antum registrasi ulang. Jadi tinggal isi aja ya, masuk ke linknya tersebut, tinggal diklik linknya, nanti antum masuk, udah tinggal diisi aja jawaban-jawabannya. Oke, baik. Nah, itu untuk evaluasinya. Nah, mata pelajarannya itu apa aja sih di kelas 7 yang dipelajari? Lihat di nomor 3. Kelihatan ya? Ada kurang lebih 13 mata pelajaran yang akan antum pelajari. Ada 13 mata pelajaran. Mapel di sini artinya mata pelajaran ya. Paham pasti ya semua ya. Nah, mata pelajarannya ada apa aja sih? Nah, itu. Untuk yang diniyah ada bahasa Arab, Arabiyah. Kemudian ada khat imla. Kemudian ada sorof. Kemudian fikih. Lalu akidah. Lalu SKI. SKI-nya Sirah Nabawiyah ya. Lalu adab akhlak dan tajwid. Oke, itu saat selama online. Ketika offline diniyahnya akan ada beberapa penambahan ya, karena jam pertemuan kita lebih banyak. Oke, ini mapel diniyahnya, mata pelajaran diniyah. Untuk mata pelajaran umum selama daring ini ada 5 yang akan kita pelajari, yaitu matematika, kemudian IPA, ilmu pengetahuan alam, kemudian bahasa Inggris, lalu informatika, dan bahasa Indonesia. Oke, ini adalah mata pelajaran yang akan dipelajari. Ya, sudah dicatat? Sudah ya? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, penilaian. Hal yang kita nilai di sini ada 3 yang utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotornya. Oke, kognitif itu apa sih? Kognitif itu intelektual atau kecerdasan ya. Kecerdasan antum semua dalam memahami materi. Nah, seperti itu. Itu masuknya ke ranah kognitif. Kita nilainya melalui apa? Nanti nih guru-gurunya ada namanya penilaian harian. Ya. Penilaian harian, kalau dulu bisa disebut juga ulangan harian ya, atau tugas-tugas ya. Itu masuknya semua ke penilaian harian sekarang. Oke, penilaian harian atau PH. Yang kedua ada PTS. Penilaian tengah semester. Nah, ini penilaian tengah semester ya. Yang ketiga ada PAS. PAS di sini penilaian akhir semester. Itu adanya di semester ganjil, semester 1 ya. Dan yang terakhir adalah PAT, penilaian akhir tahun. Kalau ini adanya di semester genap atau semester 2. Ya. Oke, baik. Lanjut. Setelah kognitif, ada afektif. Afektif itu apa sih? Afektif itu sikap ya, kepribadian kalian, adabnya ya, kalau bahasa kita ya, tingkah lakunya, afektifnya. Nah, afektif dalam sekolah itu yang dinilai ada 3. Yang pertama adalah A1. A1 di sini adalah kehadiran. Ya, jadi antum hadir itu masuk nilai. Meskipun nilai antum tinggi di ujiannya, tapi antum hadirnya jarang, itu akan mengurangi nilai antum. Berkurang nilainya. Oke. Yang kedua, ada A2, di situ adalah kerapihan dan kelengkapan. Nah, maksudnya di sini adalah berpakaian yang rapi, pakai seragam, ya, terus lengkap. Nanti kalau sudah offline harus lengkap, membawa buku, alat tulisnya itu harus. Nggak bawa pulpen, nilainya kurang. Nggak bawa buku, bisa ngurangi nilai juga ya. Apalagi nggak pakai seragam, wah itu kurangnya lumayan banyak. Dan kalau nanti sudah offline, sudah masuk ke sini, ke Mahat, antum wajib sekolah pakai kaos kaki dan sepatu. Jadi seragam komplit, wajib kaos kaki dan sepatu ya. Tidak diperbolehkan memakai sendal. Baik, kerapian dan kelengkapan.
Tapi selama online ini yang diwajibkan hanya seragam ya. Yang diwajibkan hanya seragam dan alat tulisnya, baik buku ataupun pensil dan pulpen itu ya. Oke, baik. Yang ketiga ada A3 afektifnya, yaitu sikap. Nah, kalau sikap berarti kepribadian antum yang dinilai, kejujuran, menghargai teman, menghargai guru ya. Kalau ada yang coret-coret nih, ada guru yang pakai Zoom, antum coret-coret, berarti tandanya kurang menghargai kan ya, ada minus nanti poinnya. Lalu apalagi tuh, kesopanan, banyak ya, sikap saling membantu, nah itu semua masuk ke ranah A3. Dan yang terakhir penilaiannya ada psikomotor. Psikomotor itu adalah keterampilan ya. Jadi kalau keterampilan ini ada di setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Ekskul apa nanti yang antum ikuti? Nah, itu harus diseriuskan ya, diseriusi. Jadi karena ada penilaiannya di situ. Nah, semua yang ini, ketiga ini akan dirangkum semua dan akan menjadi nilai rapor antum nanti. Oke? Jadi nilai rapor nanti asalnya dari mana sih? Dari ketiga ini. Kognitifnya, afektif, dan psikomotor. Ini nilai rapor nanti jadinya. Baik ya. Tapi di SMP Al-Minhaj Taman Sari, kita standar kenaikan kelasnya bukan hanya nilai rapor ya. Baik, lalu apa sih kalau mau naiknya? Nah, ini adalah syarat kenaikan kelasnya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, nilai rapor tadi ya, itu tidak lebih dari 2 mata pelajaran yang mendapat nilai di bawah KKM atau tidak tercapai. Dengan kata lain, hanya boleh ada 2 mata pelajaran yang di bawah KKM di rapot ya. Di rapotnya cuma boleh ada 2 mata pelajaran yang di bawah KKM. Lebih dari 2, antum terancam tidak naik kelas. Jadi nggak boleh lebih dari 2 ya. Mata pelajaran yang di bawah KKM. Syarat yang kedua adalah hafal minimal 2 juz Al-Quran setiap tahun. Oke, itu syarat yang kedua. Maksudnya itu setiap tahun gimana? Berarti tandanya kalau antum kelas 7 nanti mau naik kelas 8 harus hafal 2 juz. Dari kelas 8 mau ke kelas 9 berarti harus hafal 4 juz. Ya. Di kelas 9 mau lulus nih, berarti harus hafal 6 juz. Itu ujiannya nanti ya. Gitu. Dan yang ketiga, memperoleh nilai adab minimal baik. Adab di sini bukan berarti adab di sekolahan aja. Jadi adab di kesantriannya juga. Adab mahatnya nanti ya. Nanti akan melaporkan itu musyrif antum, kesantrian, Ustadz Umar, Ustadz Khair, Ustadz Hanif. Nah, itu mereka akan melaporkan adab antum seperti apa. Minimal baik, baru bisa naik kelas. Kalau tidak baik, berarti belum bisa. Kalau amat baik, itu luar biasa. Masya Allah ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang Ana sampaikan seputar kurikulum di SMP Al-Minhaj Taman Sari. Ya. Oke, baik. Mungkin ada sedikit tambahan yang Ana agak kelewat. Guru antum siapa aja sih nanti kelas 7? Mau tahu nggak nih? Nah, ini nama-nama guru antum nanti di kelas 7 ya. Kalau mau lihat, yang 7A bisa lihat di 7A. Kelihatan ya? 7A nih bahasa Arabnya ada Ustadz Faisal, kelas 7B juga Ustadz Faisal, kelas 7C-nya ada Ustadz Simen. Khotimla kelas 7A ada Ustadz Firman, 7B Ustadz Firman, kelas 7C-nya juga Ustadz Firman, Sorof juga sama semua Ustadz Musa, fikihnya Ustadz Fajri semua, akidahnya Ustadz Sobri semuanya, SKI-nya itu ada Ustadz Fajri di 7A dan B, 7C ada Ustadz Zain, ada Pahlak, Ustadz Sobri semua ya. Tajwid ada Ustadz Dwi Prasetyo atau biasa dipanggilnya Ustadz Tio. Bahasa Indonesia nanti ada Ustadz Sukendar. Nah, ini Ustadz Sukendar wali kelas 7B ya. Yang kelas 7B pasti sudah kenal nanti sama beliau. Bahasa Inggris ada Ustadz Tulus. IPA nanti bertemu dengan Ustadz Aslam Bustamam. Matematika dengan Ustadz Edi Muhartono.
Ustadz Edi Muhartono mungkin antum juga sudah kenal. Beliau ketua di MPLS ini dan wali kelas 7A kalau tidak salah ya. Kalau ada yang kelas 7A, insya Allah kenal udah sama beliau. Dan informatika nanti adalah Ustadz Henry Suhaindri. Ini adalah guru-guru antum nanti di kelas 7. Dengan catatan selama online, daring. Ketika nanti sudah offline karena ada jam yang bertambah, ada kemungkinan berubah. Ada kemungkinan, tapi kalau berubah pun nggak akan banyak ya, paling sedikit aja. Jadi sebagian besar tetap seperti ini. Oke, baik. Sepertinya ada yang ingin ditanyakan ya. Tadi Anda lihat chatnya ini cukup banyak, Anda coba cek dulu. Ya, nih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kirim di chat saja ya. Hati-hati nih ya untuk yang chat. Kalau yang masih suka main game, jangan dibawa-bawa, hati-hati. Oke, baik. Ada yang ingin ini belum ada yang ditanyakan berarti ya, kalau dilihat dari chatnya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa diketik di kolom chatnya saja. No, temen aku no.
No. Ibu di kurai.